apa sifat produk pena, apa sifat produk pensil? Mungkinkah sebenarnya pertanyaan itu hanya muncul karena kita gagal untuk melihat kepentingan masing-masing? Mbak Delina melihatnya dari kepentingan untuk mudah dihapus. Mungkin ada orang-orang yang justru kepentingannya untuk tidak mudah dihapus. Kebayang nggak? Kalau orang bikin kontrak yang ada tanda tangannya pakai pensil bisa dihapus, susah nggak hidup? Iya kan? Jadi tergantung tujuan. Nah itu tapi bagus, itu bagus sebagai titik masuk, itu bagus banget. Itu ya teman-teman, jadi saya seneng banget itu keponya. Yang kedua, kenapa kulkas Safina? Siapa tadi maaf namanya Pak? Safina Pak. Safina Kak. Ya. Nah itu juga sudut pandang yang bagus ya. Kenapa masih ada belatung di kulkas yang tertutup selama 2 pekan tanpa ada lalat yang masuk? Ya, pertanyaannya itu kan ya. Padahal di dalam teori biogenesis kalau nggak ada lalat yang masuk, itu nggak akan ada belatung. Nah, mungkin itu dari situ itu topik ya yang kita angkat. Itu pertanyaan pemicu. Kenapa? Kita cari topiknya. Topiknya itu kalau kayak gitu bagaimana sebuah kehidupan itu muncul, gitu kan? Nah, kita cari kan sumber-sumbernya ya. Tadi kan bilangnya itu lalat. Tapi apakah hanya lalat yang menyebabkan itu? Apakah nggak bisa dari udara? Apakah udara itu tidak bisa membawa bakteri? Apakah udara itu nggak bisa membawa spora-spora? Apakah kulkas itu memang benar-benar kedap udara? Bisa kan? Nah dari situ gitu. Tapi itu udah bagus banget tuh keponya. Saya belum tahu jawabannya. Jadi mungkin saya udah tahu, cuma saya nggak mau ngasih tahu. Jadi cari sendiri. Tapi itu topik yang bagus sekali untuk jadi karya ilmiah. Oke. Oh ya, terima kasih udah Ivan. Gimana adik-adik? Atas penjelasannya bisa dipahami? Bisa. Selamat kalian berhasil membuat kepo udah Ivan. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua hebat. Luar biasa. Silakan. Sekarang ambil kertas. Kita belajar untuk nulis ya. Kita punya waktu setengah jam. Ingat tadi ya, topiknya bisa berangkat dari pertanyaan yang bikin kita kepo. Terus kemudian tajamkan sudutnya. Nah, nanti langkah-langkah berikutnya. Nih, tahapannya ini ya. Tadi tahapannya udah ada yang di depan tadi. Jadi tulisan kita itu sesederhana gini aja. Kita ada pembukanya. Tadi pembukanya gitu. Misalnya tadi saya punya 2 kulkas di rumah. Yang satu tertutup, itu bagus banget tuh, adegan yang bagus sekali tuh untuk menggambarkan itu. Satu deskripsinya dapat ya udah ya. Deskripsinya dapat. Iya. Ya. Lebih bagus lagi kalau ditambah mereknya apa? Toshiba. Lebih kebayang. Iklan, nggak boleh nyebut merek ya. Jadi gampangnya gini aja. Rencanakan 5 paragraf. Rencanakan 5 paragraf. Yang paling gampang ya. Nanti mau lebih dari 5 paragraf terserah. Ada pembuka, gagasan 1, gagasan 2, gagasan 3, penutup. Gampang, cuma 5 paragraf. 1 paragraf, 1 kalimat boleh. Yang penting ada 5. Terus judul. Judul bisa belakangan, tapi usahakan dari awal tuh sudah punya draft judul dulu. Itu akan membuat kita lebih mudah. Contoh paling gampang, kenapa orang lebih senang pakai pena padahal susah untuk dihapus? Itu judul udah bikin kepo banget tuh. Ini contoh bisa menunjukkan topik. Terus menunjukkan sudut itu lebih bagus lagi. Karena ini kan umum banget ya, penggunaan gawai di sekolah umum banget kan. Atau misalnya jenis alat tulis itu umum banget. Tapi ketika kita membuat, misalnya contoh ya tadi, pensil agar mudah dihapus, pena justru agar sulit dihapus. Nah itu contoh satu judul yang menarik tuh. Jadi kita langsung menyorot pada sudutnya, biar orang tahu bedanya. Terus nanti buat pembuka. Pembukanya macam-macam. Tadi contohnya, pembuka yang paling gampang kalau menurut saya buat teman-teman itu adalah apa yang menggelitik pemikiran kita. Tadi ya misalnya pertanyaan ya. Nah itu tadi ya, kulkas kenapa ya gini, atau tadi penggambaran deskripsi. Tiap bel sekolah berdering, murid-murid berhamburan dari kelas.
tangga sekolah itu dipenuhi oleh murid, bahkan antrean menuju kantin itu sudah ada sejak 5 meter sebelumnya. Bayang nggak? Jadi gambarkan itu bisa jadi adegan pembuka. Jadi itu contoh bagaimana memulai sebuah tulisan ilmiah populer, bukan dengan keterangan yang terlalu teknis. Justru ingat ya, cerita. Paling gampang bayanginnya gini, kalau kita mengucapkan itu, kita ngomongin itu, kira-kira menarik nggak? Kalau kita ceritain ke teman, tahu nggak? Biasanya kita kalau cerita gitu kan, tahu nggak? Waktu bel itu kan langsung pas semua orang keluar dari sekolah dan keluar dari kelas kan, di kantin itu numpuk banget. Aku tulisan ya, kalau bahasa tulisan kita bisa pakai enggak, ya kan? Cuma kalau bahasa tulisan kita harus pakai tidak. Nah itu bisa belakangan. Itu adalah tahap penyuntingan nantinya. Waktu menulis pertama, kita bisa menggunakan bahasa kita aja dulu. Itu lama-lama, nanti teman-teman itu akan belajar untuk membuat bahasa yang sesuai dengan bentuk tulisan. Saya contohnya, saya kalau menulis sekarang sudah terbiasa untuk membedakan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Tapi itu proses memang membutuhkan waktu. Jadi mulai dengan sesuatu ya, bisa fakta, pertanyaan, adegan, atau kutipan, macam-macam. Jadi nggak cuma satu. Nanti ini PDF-nya kalau mau dibagikan ke peserta juga boleh, silakan, biar gampang nanti buat belajarnya ya. Nah, habis itu buat kerangka. Ini saya hanya kasih contoh ya. Usahakan jangan ada yang ngambil topik ini, tapi kalau mau ambil boleh, nggak apa-apa. Sudutnya usahakan berbeda. Contoh tadi ya. Jadi misalnya kegelisahan kita misalnya ya, itu adalah adanya surat edaran Mendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai. Kita mulai dari mana? Ini misalnya. Terbitnya SM Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 bagai petir di siang bolong. Contoh ya, nggak usah terlalu lebay seperti itu juga nggak apa-apa. Cuma itu bakal menarik membaca. Jadi apa yang diatur? Terus paragraf kedua ini, paragraf mengapa gawai dibatasi. Terus yang ketiga, kapan dia bisa membantu. Terus yang keempat, bagaimana menerapkannya. Ini kerangka yang bisa kita tulis dari awal. Jadi nulis awalnya langsung aja bikin apa yang diatur. Lalu mengapa dibatasi. Terus kapan gawai membantu, bagaimana penerapannya. Kita masukkan dulu kerangka butir-butir yang besar, nggak usah langsung tulis. Contoh tadi ya, misalnya mau mempertahankan itu. Kenapa orang lebih senang menggunakan pena daripada pensil? Kayak gitu. Contoh ya, ini ya. Saya sering heran, mengapa orang lebih senang menggunakan pena daripada pensil. Padahal menurut saya pensil itu lebih praktis, karena bisa dihapus, gitu kan? Itu pembukanya tuh, misalnya. Terus kemudian yang kedua, kita tulis dulu perbedaan sifat tulisan hasil pena dan pensil, misalnya. Kan kita tulis tuh. Terus kemudian yang kedua, kebutuhan orang. Jadi kan orang itu menggunakan sesuatu berdasarkan kebutuhan kan. Misalnya gini, teman-teman mungkin kenapa ya sopir, pernah nanya nggak sih? Kenapa ya sopir ojek itu selalu pakai jaket di siang, walaupun siang bolong lagi panas? Ada yang pernah kepo nggak? Padahal kalau kita pakai jaket, gerah banget kan ya sebenarnya. Mereka tuh sepanjang hari pakai jaket. Kenapa? Ada yang kepo nggak? Kalau ada yang kepo bisa jadi bahan penelitian tuh, bisa jadi artikel. Dugaan saya ya, hipotesis saya ada dua. Satu, persyaratan dari operatornya. Dugaan saya, karena udah persyaratan mau nggak mau mesti diikuti kan. Misalnya gini, ada yang sebel nggak pakai batik masing-masing? Nggak usah ngaku, karena ada guru-gurunya di sini. Tapi mungkin ada ya. Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena itu adalah aturan. Jadi mau nggak mau, ketika kita nggak menyukai sesuatu, tapi itu adalah aturan, mau nggak mau kita gunakan kan. Tapi mungkin ada alasan lain. Misalnya gini, mengurangi kemungkinan kanker kulit. Nggak ada yang mikir kan? Karena matahari tropis itu potensi untuk menghasilkan kanker kulit itu besar sekali. Jadi kenapa mereka pakai itu? Biar mereka nggak cepat kena kanker. Mungkin mereka nggak sadari itu sih. Cuma maksudnya itu salah satu dampak yang bisa diperoleh dengan selalu memakai jaket. Yang kedua, yang ketiga misalnya, dengan memakai jaket,
itu mereka tuh seperti selalu memakai sauna setiap hari. Manfaat sauna apa? Menjaga agar badan nggak terlalu gemuk. Mungkin mereka niatnya adalah menjaga biar badannya tetap selalu fit. Mungkin ya, nggak saya bercanda sih kalau sebab kayak gitu. Tapi maksudnya mungkin ada sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, dengan kita membuat tulisan, kemungkinan itu bisa muncul. Buat kerangka ya, yang kedua. Terus nanti cari data, datanya dicari. Data itu bisa macam-macam. Tadi kan ada data angka, bisa nanya orang, kuesioner. Kalau belum ada sekarang, kita buat rencana dulu. Oke, kita perlu data nih, saya tadi perlu data berapa jumlah yang bisa dihemat kalau bawa bekal dari rumah. Berarti kan harus ada pertanyaan kan kepada murid-murid rata-rata menghabiskan uang berapa untuk jajan kan? Datanya bisa dicari. Terus nanti penutup bisa belakangan, cuma penutup itu harusnya meninggalkan kesan. Oke, nah ini udah masuk. Ya, jadi sekarang biar ada waktu, gampang prosesnya, kita lewat dulu ini ya. Kita biar sempat lokakarya, workshopnya. Nah ini, cari topik. Paling gampang gini, buat topik titik 2, terus sudut titik 2, bukti titik 2, kerangka titik 2. Buat itu dulu. Bagaimana mau menyusunnya? Silakan. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan sambil menyusun. Kita punya waktu sampai pukul 4 ya, Ibu ya? Iya, betul Oke, sekali. jadi silakan aja disusun dulu. Ibu bapak guru kalau mau dicoba juga boleh, silakan. Iya boleh, boleh. Mohon izin Bapak dan Ibu guru serta adik-adik sekalian, kami akan izin dulu Pak. Izin boleh posisi sambil mengerjakan adik-adik yang izinkan kami panitia untuk berfoto terlebih dahulu sesi dokumentasi. Oh bersama, oke.
Tadi pilih topiknya yang sederhana saja ya, yang ada di kehidupan di sekolah boleh, yang sekolah umumnya kita kalian lebih banyak waktu di sekolah ya. Oke, sambil mengerjakan mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu bapak guru kalau mau bertanya juga boleh, silakan. Silakan. Oke, baik. Selamat sore, udah nama saya Anggi Audari dari SMP 24 Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika mereka lomba nanti ya, biasanya ketika tadi udah bilang kalau menulis artikel ilmiah populer itu harus ada bukti kan, karena memang harus ada penguat ya. Nah, buktinya itu bisa primer, bisa sekunder. Nah, kadang peserta didik itu stres karena satu tema lomba itu mereka dapatkan di hari H. Memang dikasih tahu kan, mungkin dikasih tahu ada 5 topik gitu kan. Nah, tiba-tiba secara random, misalkan mereka udah belajar tema B, ternyata yang muncul tema A gitu kan. Nah, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan bukti gitu, bukti apa minimal yang bisa dilampirkan dalam artikel mereka gitu sih. Jadi kadang mereka tulisannya udah bagus, strukturnya udah bagus, cuma kadang itu yang bikin mereka stres. Sedangkan yang kita tahu memang harus banyak baca ya untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Tapi bagaimana cara mempersiapkan bukti yang relevan ketika nanti siap dengan tema apapun. Paling gampangnya seperti apa itu. Terima kasih udah. Oke. Pertanyaannya berikutnya boleh? Boleh. 3 pertanyaan kita. Oke, Bapak Ibu di sini. Silakan. Baik, Bapak, saya ingin menanyakan perihal langkah-langkah untuk membuat artikel media populer ini. Di sini dikatakan ada draft. Saya masih belum mendapat gambaran yang jelas, Pak, untuk draft itu maksudnya seperti apa. Lalu saya ada pertanyaan khusus, Pak, mengenai workshop kita ini. Di zaman sekarang kita sering menemukan bahwa siswa kita itu lebih tertarik untuk mengkonsumsi konten singkat di media sosial. Kira-kira apa yang dapat guru lakukan, cara yang paling tepat ya Pak, cara yang paling tepat yang dapat guru lakukan untuk dapat memotivasi siswa yang tidak memiliki minat atau tidak kepo untuk mau menulis artikel ilmiah populer, Pak. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Udah, ini bagaimana cara membangun kekepoan, intinya gitu udah ya. Oke, satu lagi boleh Ibu. Selamat sore Pak Ivan Lanin, nama saya Ira, saya guru bahasa Indonesia Sekolah Narada. Pertanyaan saya adalah, saya sangat tertarik dengan yang Bapak tadi sampaikan, yaitu kita harus kepo, kemudian Bapak sendiri menceritakan pengalaman Bapak bahwa setiap hari menulis, begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, saya sebagai seorang guru, ketika meminta siswa saya misalnya menulis teks laporan hasil observasi atau menulis artikel ilmiah, nah saya juga ingin menulis, gitu, ikut menulis. Atau di satu hari saya ingin menulis refleksi tentang kegiatan pembelajaran pada hari itu. Pertanyaan saya adalah, kemana kami bisa mempublikasikan tulisan-tulisan kami? Karena kan yang disusun seperti yang Bapak sampaikan bukan buku, tetapi mungkin hari Senin refleksi, hari Selasa ikut membuat teks laporan hasil observasi dengan membimbing siswa, hari berikutnya adalah satu artikel ilmiah populer. Di hari lain mungkin cerpen, begitu Pak. Jadi mungkin kami dapat dijelaskan tempat publikasinya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang pertama tadi dari Bu Anggi ya. Tema dipilih secara acak. Ini menarik karena saya juga baru tahu bahwa ternyata ada yang seperti itu ya. Mungkin itu diadakan untuk melatih justru memang keterampilan siswa untuk mencari data dengan cepat. Nah, ketika kita menghadapi kasus seperti itu, yang kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan
adalah menumbuhkan keterampilan siswa untuk bisa mendapatkan data dengan cepat. Jadi bukan dengan disiapkan, tapi seperti melatih insting mereka. Kalau ada pertanyaan kayak gini, berarti nanti cari datanya apa, gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Kalau saran saya itu muncul dengan latihan. Artinya gini, oke, kita mau cari apakah ada pengaruh antara lama penggunaan media sosial dengan kemampuan konsentrasi orang, misalnya. Kira-kira kalau ada kayak gitu, kamu nyari datanya dari mana? Nah, gitu loh. Jadi artinya yang kita lakukan itu melatih otak siswa agar dia itu sudah menghadapi berbagai jenis kasus. Dengan kayak gitu, ketika dia menghadapi sesuatu, itu otot dia untuk mencari data tuh udah otomatis. Paling itu satu ya. Yang kedua, kalau kita sudah tahu pilihan tema-tema yang akan dibuat sejak awal, itu kita sudah diskusikan. Jadi menyiapkannya itu bukan untuk satu tema spesifik, melainkan kelima tema itu. Agar kalau waktunya terbatas, yang bisa kita lakukan adalah garis besar dulu. Jadi artinya, oke, tema ini, topik yang diperlukan ada apa? Data yang diperlukan adalah data ini, data ini, data ini. Berikan persiapan awal, walaupun tidak lengkap semuanya. Yang kedua, itu kembangkan kesiapan untuk mencari data. Kalau menurut saya, justru itu juga sesuatu yang bagus ya. Itu kan nanti akan dihadapi siswa dalam dunia nyata kan. Ketika nanti mereka terjun ke dunia kerja misalnya, itu kan mereka akan menghadapi hal seperti itu. Atasannya mungkin lebih galak daripada ibu bapak sekalian kan. Kamu coba cariin solusi untuk ini. Datanya mereka nggak akan punya kesempatan untuk nanya, datanya nyari dari mana Pak? Nggak ada. Kan disuruh cari data sendiri. Jadi itu memang harus dilatih sih Bu. Terus yang kedua tadi, ini juga menarik juga ya. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama itu, draft itu seperti apa? Terus bagaimana membiasakan siswa untuk tetap kepo di tengah di tengah tren yang ada saat ini. Yang pertama dulu, draft itu seperti apa? Draft itu adalah langkah kedua setelah kita membuat kerangka. Beberapa pengarang, penulis itu tidak terbiasa menulis dengan kerangka, nggak apa-apa. Yang jelas kalau yang saya sebut draft itu adalah tulisan pertama yang lahir tanpa banyak berpikir. Jadi kayak kita berbicara gitu. Salah satu cara paling gampang untuk memaksa orang membuat draft adalah, oke, kalau kamu harus menjelaskan masalah ini secara lisan, gimana cara kamu untuk mengucapkannya? Nah, itu dijelaskan tuh. Jadi misalnya tadi kan ada yang cerita tentang belatung tadi misalnya. Saya punya kulkas sudah ditutup 2 hari, tapi pas tadi saya buka ternyata kulkas itu tetap ada belatungnya. Saya heran kenapa ya? Padahal menurut teori harusnya nggak ada. Saya duga ini karena kulkas itu tidak tertutup secara sempurna. Jadi bisa ada udara yang masuk. Nah, udara itu mungkin mengandung spora-spora atau bakteri-bakteri. Inilah yang kemudian membuat kulkas walaupun tertutup masih bisa menumbuhkan belatung. Yang menjadi heran saya adalah harusnya belatung itu punya suhu optimal untuk tumbuh. Nah, di kulkas ini kan suhunya rendah ya. Apakah ternyata ada bakteri, ada belatung yang bisa hidup pada dalam suhu yang rendah? Mungkin ada. Nah, itu ketika diceritakan kan itu lancar banget tuh saya ngomong. Walaupun dari penceritaan itu ada beberapa hal yang datanya perlu dicari dulu kan. Nah, itu yang disebut draft. Draft itu adalah mentah kan, draft itu. Jadi kita nggak harus menuntut kesempurnaan. Yang kita tuntut dari draft itu adalah semua yang ada di kepala kita itu mulai dicurahkan. Lebih gampang untuk memperbaiki draft yang sudah tertuang daripada kita membuat tulisan dari nol. Kan kalau kertasnya kosong, kita kan mesti memancing otak kita untuk berpikir. Sementara kalau sudah terisi, yang kita lakukan itu memindah-mindahkan letak, mengembangkan menjadi lebih panjang. Itu yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua, mengenai bagaimana membiasakan siswa untuk tetap kepo, mencari. Nah, ada satu yang saya sangat imbau sebenarnya Ibu Bapak ya. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan ya. Jadi jawaban pertama kita yang mesti kita tanyakan adalah, kita udah kayak gitu atau belum?
Apakah ibu bapak masih bisa menyempatkan diri untuk kepo di tengah kesibukan, di tengah gangguan medsos? Itu pertanyaan yang mesti diajukan dulu. Saya bisa bilang ini karena saya nggak akan berani untuk ngajar penulisan, saya nggak akan berani untuk ngajar apapun kalau saya sendiri nggak mempraktikkan. Tadi ibu bapak lihat kan, saya lancar banget ngomongnya karena saya mempraktikkan. Saya ada buktinya gitu. Jadi yang pertama yang ibu bapak mesti lihat adalah kalau ingin siswa kita itu bisa menghindari diri dari gangguan syaitan media sosial, kitanya juga harus kuat iman. Kita coba lawan dulu. Itu berarti minta ampun, saya tahu banget. Istri saya tuh sering gagal untuk mengatasi itu. Saya ketemu dia pukul 7 sore gitu ya, pukul 7 malam. Terus saya naik lagi pukul 9, dia masih pada posisi yang sama, masih ketawa-tawa melihat anaknya Raffi Ahmad. Padahal kamu ngapain sih ngeliatin anaknya Raffi Ahmad? Nah, lucu aja. Terus manfaatnya apa? Apa nilai tambah? Dia sebel tuh kalau saya udah ngomongin kayak gitu. Kamu urusin diri kamu sendiri katanya gitu. Sementara saya udah menghasilkan 2 tulisan tuh dengan dia nonton 2 jam itu. Jadi menurut saya satu yang ibu bapak bisa lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah coba lawan dulu setan yang ada di diri kita. Nanti kita bisa jawab sendiri pertanyaan itu. Jadi saya nggak jawab ya, karena saya nggak ada masalah itu. Terus yang kedua, tadi dari kalau saya mau menjawab ya, yang paling penting dari hidup kita itu kalau menurut saya tujuan. Jadi kita itu mau apa? Ketika kita sudah menyadari tujuan hidup kita, biasanya kita bisa mengalahkan yang genting itu, kita ganti dengan yang penting. Hidup itu kan selalu pilihan antara yang penting dan yang genting kan. Kita merasa penting untuk melihat perkembangan medsos. Kita terlalu merasa penting untuk selalu melihat perkembangan terbaru dari anaknya Raffi Ahmad. Tapi ada hal lain yang lebih penting. Nah, kita harus bisa memutuskan itu. Terus yang ketiga itu dari Bu Ira ya. Masya Allah, saya baca tulisan sendiri kok nggak bisa ya. Tentang mempublish. Udah tentang mempublish. Oh iya. Bagaimana? Iya. Publikasi ya. Satu, pertama setahu saya pernah waktu itu mengisi acara untuk Kemendikdasmen ya. Setahu saya itu Kemendikdasmen itu punya sarana untuk menerbitkan itu Karya. pembelajar studi kelas apa? Ya pokoknya itulah. Mereka tuh punya sarana ya. Cuman mungkin itu terlalu birokratis. Kalau mau yang lebih tidak birokratis, pilihan kita ada macam-macam. Pertama, platform blog. Itu yang pertama. Platform blog ada banyak. Ada Substack, ada Medium. Saya dua-duanya. Medium itu untuk non-fiksi. Untuk fiksi saya pakai Substack. Nanti bisa dicari ya. Substack tulisannya atau Medium. Itu gratis dan ibu bapak bisa gunakan itu sekaligus sebagai portofolio. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa jadi edukator medsos. Ibu bapak bisa bikin konten medsos. Bisa di TikTok, bisa di IG. Semua konten itu pasti ada audiensnya. Percayalah. Ibu bapak mungkin sukanya itu adalah membuat kajian kelas, mungkin pasti akan ada orang yang mau baca. Kalau misalnya mau dibedakan boleh, jadi misalnya punya akun sendiri untuk akun khusus yang untuk menjaga citra. Habis itu ada second account yang buat nyampah, boleh. Tapi kalau mau satu aja dicampur semua kayak gitu, itu juga boleh. Ini juga kalau menurut saya menjadi laboratorium ibu bapak untuk praktik nanti waktu memberikan masukan kepada murid. Karena anak-anak sekarang itu kan bikin konten ya. Kalau ibu bapak tidak berpengalaman untuk buat konten, kita jadi nggak bisa ceritakan kepada mereka kan. Jadi ada 2 pilihannya, bisa diterbitkan di platform 3 ya. Pertama itu lewat jalur resmi. Setahu saya Kemendikdasmen ada jalurnya. Yang kedua itu dengan platform blog. Yang ketiga itu dengan memanfaatkan medsos. Semoga membantu. Oke, terima kasih udah atas penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi kah? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Udah, masih ada yang ingin kepo lagi? Bapak Ibu boleh? Silakan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu Guru?
Berarti kita Oke. coba tanya murid sekarang. Oke, boleh Kita udah. karena waktu mungkin 3 orang ya. Kalau ada yang mau boleh acungkan Iya, tangan. Kita oke. coba dengar idenya. Oke, betul sekali. Kalau ingin menjawab mengacungkan tangan terlebih dulu, nanti baru panitia kami akan menyampaikan. Mikrofon ini akan menuju adik-adik sekalian atau bapak ibu guru. Boleh. Bapak ibu guru boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Aku tanya. Ada yang mau mengungkapkan idenya, mau nulis ide, apa? ide. Ada? Yang sudah kamu buat Coba. Coba dijelaskan. namanya siapa dan dari mana ya? Nama saya Aska dari SMPN 169 Jakarta. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lanin tadi bahwa kepo dapat membantu kita untuk mengasah lebih banyak ide yang terlintas di pikiran kita terhadap apa yang ingin kita perdalam. Dari pertanyaan tersebut, dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan yang melintas di pikiran saya, yaitu lahirnya berbagai keterampilan anak, mengapa berbeda? Dari pertanyaan ini, saya ingin mengetahui lebih